Sekarang kita mulai dengan menyediakan folder untuk menyimpan gambarnya. Di bawah folder public, saya akan bikin satu folder baru yang saya beri nama image di sini untuk menyimpan gambar-gambar yang kita upload nanti. Yang kedua, form untuk field di bagian create-nya di sini. Saya akan taruh di paling bawah. Di sini saya nggak akan bikin komponen lagi karena itu udah di luar scope pelajaran kita. Di sini saya akan bikin namanya lebih mudah yaitu thumbnail seperti ini. Misalnya upload thumbnail. Ini adalah kelas Bootstrap yang saya copy paste dari dokumentasinya. Dan satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau mengupload file di bagian form di HTML, kita harus menggunakan eng type-nya, multipath, form, data seperti ini. Nah, ini wajib kita lakukan. Jadi nanti kita bisa menerima untuk file upload-nya. Berikutnya, setelah melakukan ini, kita udah bisa lihat tampilannya sementaranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menyiapkan di bagian controllernya, artikel controller. Di bagian store-nya tentunya seperti apa sih request-nya. Saya akan membiarkan dulu validasinya, yaitu request untuk thumbnail-nya. Jadi teman-teman lihat apa sih hasil yang kita upload di bagian ini nanti. Jangan lupa memberikan atribut name di sini agar kita bisa membaca di controllernya nanti request thumbnail-nya. Dan di reload dulu halamannya agar si atribut name-nya bisa terbaca. Kita coba upload. Pilih salah satu gambar, kita submit. Dan bagus sekali kita udah ngelihat beberapa data gambarnya yang bisa kita ambil. Nah, data-data ini bisa juga kita lakukan validasi seperti hal-hal lainnya. Seperti di field title, di field subject, dan masih banyak lagi. Jadi saya bisa melakukan image-nya di sini. Kita bisa bikin dia required kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bisa bikin dia tipenya image, bisa bikin format memes-nya. Memes ini artinya bisa dibilang formatnya seperti ini. Kalau mau beberapa opsi gambar, bisa bikin maksimal upload-nya juga misalnya dalam KB di sini 1024 dan seterusnya bisa teman-teman lakukan validasi seperti biasa di sini. Nah, anggap saya cuma melakukan ini aja untuk memastikan filenya. Di request thumbnail-nya kita lihat di sini ada variabel original name yang bisa kita ambil, meme type-nya dan lain-lain. Untuk menguploadnya sendiri yang perlu kita lakukan sebenarnya seperti ini request lalu mengambil namanya itu thumbnail-nya. Ups, hati-hati di sini namanya thumbnail bukan image. Hati-hati melakukan validasinya berarti dia akan lolos terus. Jangan lupa pisahkan dengan koma. Request thumbnail kita move atau kita pindahkan dia ke public path. Ini cara yang paling simpel, ada banyak cara sebenarnya terutama kalau teman-teman mengupload ke folder remote atau folder lain. Saya taruh di bawah folder image di sini. Dan untuk nama gambarnya, image name-nya yang harus kita buat dulu. Kita harus hati-hati bisa jadi dia kembar nama yang sama dibuat oleh orang lain. Jadi selain kita bisa mengambil nama dasarnya dulu yaitu request thumbnail. Namanya tadi get client original name. Bisa kita ambil namanya dari sini. Kita tambahkan dengan concat PHP di sini waktunya, kapan dia diupload, jadi menghindari nama kembar, nama yang sama, kalau enggak dia akan menghapus nama sebelumnya. Dan kita tambahkan lagi dengan format dot, nama formatnya yang bisa kita ambil dari image extensionnya. Atau request thumbnail extension seperti ini. Nah, saya pisahkan mungkin biar teman-teman lebih jelas ngelihatnya. Jadi kalau dia mengupload namanya misalnya seperti tadi headspace, lalu akan memberikan format waktu, lalu .jpg, PNG, atau seterusnya, tergantung extension yang kita punya. Nah, ini kalau semuanya berjalan lancar, kita udah bisa ngelihat nama foldernya nanti di sana. Dan PR keduanya tentunya kita menyimpan namanya di database kita yang udah kita siapkan, yaitu thumbnail, sama dengan si image name-nya. Seperti ini, kita lihat dulu kalau ada kesalahan. Saya isi untuk title dan juga subjeknya. Jangan lupa kita punya beberapa syarat di sini yang harus kita penuhi. Saya coba upload. Berhasil. Kita lihat sekarang di bagian database-nya. Thumbnail-nya kita sudah simpan dengan format yang kita mau.
Dan di tempat kedua yang harus kita cek di bagian folder image-nya, gambarnya udah tersimpan di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal mengatur bagian perizinannya. Kalau nggak bisa langsung terupload, pastikan dia user boleh nge-write atau nulis ke dalam foldernya. Tapi itu dia cara kita mengupload gambarnya. Sekarang tugas kita tinggal menampilkannya di halaman indeksnya. Ups, di bagian artikel index. Di sini kita kira-kira untuk kode bootstrap-nya sendiri kita bisa naruh di bawah card-nya di sini untuk kelas persiapan gambarnya. Tentu kita butuh source-nya yang kita ambil sekarang dari public karena dia di bawah folder public. Lalu image, di bawah folder image maksud saya. Dan kita bisa menyelipkan nama yang udah kita simpan di database. Itu dia keperluan kita menyimpan nama filenya aja di database-nya, yaitu artikel thumbnail. Nah, tentu nanti ada beberapa data yang kosong thumbnailnya. Kalau teman-teman punya data-data sebelumnya, teman-teman perlu bisa melakukan if else di situ kalau gambarnya nggak ada mau melakukan apa. Tapi ini dia cara paling simple untuk menampilkan dan mengupload gambar di Laravel.